Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about comparison degree. How are you, my student, especially in 11th grade of marketing class? I am as your English teacher, glad to give you a lesson. Because recently I am doing something important. It also for my school. Okay, let's open your worksheet. This worksheet, okay, in which that you have buy in from the school. May I speak in bahasa Indonesia? Jadi selamat pagi anak-anak. Maaf, Bapak telat memberikan pelajaran karena ada pekerjaan yang harus dilakukan, yang mana ini sangat penting. Nah, kita mulai saja. Jadi kita akan mulai belajar bahasa Inggrisnya dari materi yang ada di LKS kelas 11 yang mana yang telah kalian beli. LKS yang ini ya. Silahkan dibuka. Materinya adalah comparison degree. Comparison degree is a lesson where you have to compare a person or a thing. Jadi materi yang ada di LKS yang ada di pelajaran pertama adalah comparison degree atau derajat perbandingan. Nah, di sini kita akan belajar untuk membandingkan orang atau kata benda. Biasanya yang hukum kata yang dipakai untuk membandingkannya itu hanya dua, kata sifat dan kata keterangan. Nah, yang pertama yang dibandingkan dalam comparison degree adalah positive degree. Positive degree itu untuk membandingkan kata benda atau orang yang mana derajatnya itu seimbang, gitu ya. Do you like to watch the Master Chef, in which it is shown in RCTI on Saturday and Sunday afternoon at 4 to 8 p.m. Nah, sekarang kita lihat contohnya, bikin kalimat contohnya dari the contestant of the Master Chef. Oke, yang pertama adalah Jesselyn is as smart as Beth. Jesselyn itu sama cerdas dengan Beth. Nah, yang di sini yang dibandingkan adalah orang. Jesselyn sama cerdas dengan Beth. Nah, rumus yang dipakai adalah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Because my marker is already run out, so it not work well. Okay, look ya. Subjek plus be, subjek, ingat subjek itu a, you, we, they, she, he, atau kata benda yang diganti oleh kata ganti tersebut atau kata bendanya ya. Di sini Jesselyn jadi kata benda, kalau kata gantinya adalah she. Okay. Subjek plus be, ingat be itu adalah are, am, is. In present dalam bentuk lampaunya atau pastnya adalah was dan were. Be plus s plus adjective atau kata sifat ya, atau kata keterangan nanti sama cerdas, sama jauh misalkan gitu ya, sama pintar, sama tinggi. Nah, itu plus s plus objek. Jadi yang dibandingkan itu harus ada subjek dan objek baru bisa dibandingkan. Misalkan bangku dengan meja, sendok dengan garpu, itu sama-sama penting. Nah, itu dibandingkan antara kedua objek tersebut. Nah, kalau di sini yang dibandingkan adalah Jesselyn dan Beth, karena tingkatan kecerdasannya sama, berarti kita memakai rumus yang positif degree. Jesselyn is as smart as Beth. Nah, rumusnya sudah ada di LKS kalian, silahkan dibuka. Nah, yang kedua, derajat perbandingan adalah, kalau yang pertama tadi yang derajatnya sama, posisinya sama ya. Yang kedua, derajatnya itu lebih dalam comparative degree, itu berarti derajatnya lebih baik atau lebih tinggi, misalkannya yang artinya lebih aja. Nah, rumusnya di sini ada dua, di mana kalian harus menghafal. Kata sifat, kata keterangan itu ada yang satu suku kata, ada yang lebih dari satu suku kata atau dua suku kata. Nah, perbedaannya adalah kalau yang memakai yang hanya satu suku kata berarti hanya ditambah IR ya, adjective plus IR atau adverb plus IR. Misalkan pintar, smart, kalau lebih pintar, smarter, begitu ya. Misalkan putih, misalkan ya,
putih white, lebih putih whiter, dan lain-lainnya. Jadi yang comparative degree yang untuk satu suku kata, kan white, smart, nah itu satu suku kata ya. Untuk memiliki arti lebih berarti tinggal ditambahkan er. Nah, yang kedua, kalau kata sifat atau kata keterangannya ini memiliki lebih dari dua suku kata atau dua suku kata, ini ditambah more di depannya, gitu ya. Misalkan more intelligent, more interesting, misalnya, dan lain-lain. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, rumusnya ingat ya, di sini lihat ada dua, subjek plus be plus adjective. Kalau satu suku kata berarti adjektifnya ditambah er saja. Nah, di sini ciri khas dari komparatif adalah then, ada kata then. Kalau dalam kalimat perbandingan ada kata then, itu pasti memakai derajat komparatif. Rumusnya susunannya tidak akan ketukar dengan yang positif atau yang nanti yang terakhir yang superlatif ya. Terus objek sama. Nah, rumus yang kedua subjek plus be ya. More. Nah, di sini ada more di depan kalau kata sifat atau kata keterangannya lebih dari dua suku kata. Gitu ya. Contohnya lihat, the Lord Adi is smarter than Nadia. Di sini Pak Adi misalkannya lebih cerdas daripada Nadia. Nah, di sini smart kata sifatnya satu suku kata, smart, cerdas. Jadi untuk memiliki arti lebih berarti tinggal ditambah er saja. Pak Adi lebih pintar atau lebih cerdas daripada Nadia misalkannya. Contoh yang kedua, the Lord Adi is more talented than them. Jadi Pak Adi lebih berbakat daripada mereka, misalkan ya. Di sini memakai more karena kata sifat yang dibandingkan talented itu ada tiga suku kata, talented ya. Jadi ada tiga, jadi di depannya harus pakai more. Nah, itu perbedaan di dalam comparative degree untuk yang satu suku kata dan memiliki dua suku kata. Nah, yang ketiga, derajat perbandingan adalah yang memiliki arti paling. Nah, ingat kalau arti yang memiliki paling berarti tidak ada bandingannya. In English it's called superlative degree. Jadi tidak ada yang membandingi kalau kita memakai rumus atau derajat yang paling. So look here contohnya, the Lord Adi is the quickest. Nah, di situ quick, cepat. Jadi Pak Adi adalah yang paling cepat. Atau di sini contoh yang kedua, the Lord Adi is the most talented. Nah, kenapa di sini pakai seperti ini? Karena rumus dasarnya hampir sama ya. Cuman untuk yang derajat yang memiliki arti paling, di sini ciri khasnya adalah the kata sifat atau kata keterangan. Kalau yang untuk satu suku kata tinggal ditambah est gitu ya. Kalau untuk yang kata sifat atau kata keterangannya lebih dari dua suku kata, misalkan di sini contohnya talented itu ada tiga, talented. Nah, nanti di sini pakai the most talented. Jadi tidak ada yang menandingi lagi, yang paling berbakat itu adalah Pak Adi, misalkan gitu ya. Oke, di sini jadi rumus yang dibandingkan yang pakai adalah subjek plus be plus the most plus kata sifat atau kata keterangan gitu. Kalau yang memiliki dua atau tiga suku kata seperti itu ya. Okay, my student, I'm sorry because the explanation is very short, and if you have any question, you may comment in the comment column, and don't forget that the contestant of MasterChef Indonesia, they often speaking English when they doing their performance, and the judges also ask them by English. In your opinion, if they speak English, do they study English or no when they're young? Okay, some contestants are have been studying in out of persis. Jadi beberapa kontestan itu boleh lah belajar bahasa Inggrisnya atau belajar kuliah atau SMA-nya di luar negeri, dan mereka bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi kalian harus yakin mereka sudah dilahirkan di Indonesia dan sejak SD mereka sudah melakukan proses untuk belajar bahasa Inggris. So in my conclusion is English very important for your life, for your future life. So don't be lazy to study English especially ya, because yakin deh kalian belajar bahasa Inggris itu
kegunaannya atau manfaatnya tidak akan dirasakan sekarang, tapi nanti ketika kalian sudah membutuhkan atau kalian sudah dewasa. Oke, nah my speaking or my lesson about comparison degree until here. Jangan lupa untuk subscribe biar kalian tidak ketinggalan video pelajaran yang lain, di like ya, dan di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan tentang materi ini. Nah, tugas kalian adalah silahkan klik link Google Class di bawah ini, kelas BDP 1 dan BDP 2 ya, atau kelas yang lain, nanti wali kelasnya yang memberikan linknya. Dikerjakan latihannya, dan jangan lupa latihan bab 1 di LKS dikerjakan dari latihan semuanya ya. Nanti disetorkan ke sekolah, Bapak periksa apakah kalian belajar atau tidak. Oke, enough my speaking until here. I'm sorry for my mistake because it's too short and too fast in my speaking. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.